Assalamualaikum, jumpa lagi dengan aku Ibu Asri, ibu rumah tangga yang ingin menyampaikan ilmu klasiknya sehingga banyak ibu-ibu dan teman-teman yang bisa ambil manfaat, senantiasa sehat, ibadah lancar, sampai Allah memanggil kita ke syurga. Amin. Apa kabar teman-teman onlineku? Semoga kalian selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Di kesempatan video kali ini, Ibu akan berbagi tips tentang menjalani hidup sehat yang konsisten dengan hadiah langsing. Pengalaman Ibu sebagai ibu rumah tangga, flashback dulu, cerita sedikit ya teman-teman. Dulu Ibu itu suka sekali dengan sarapan nasi uduk, gorengan, teh manis, pokoknya seperti kecanduan. Itu sampai Ibu mempunyai anak 3, sekarang anak Ibu 4. Jadi setiap pagi itu seperti mencari-cari, kalau tidak ada gorengan harus beli kemana, keluar gitu. Lalu harus kenyang dengan makan nasi uduk dan lain-lain. Ternyata berjalannya waktu, Ibu ditemukan dengan komunitas klasik Indonesia Medicine ini, semakin berpikir bahwa kita itu tidak harus makan karbohidrat di pagi hari, tidak harus makan nasi, makanlah makanan yang alami. Nah seperti itu sekilas balik ya teman-teman. Perjalanan namanya hidup, pasti setiap orang mempunyai perjalanan masing-masing. Nah di video ini Ibu menghadirkan 4 jenis makanan teman-teman. Nah di sini ada coklat ya, pasti teman-teman yang punya anak kecil di rumah pasti tahu nih makanan kesukaan anak-anak yaitu coklat. Dan Ibu baca ternyata coklat ini kandungan gulanya juga lumayan tinggi, pengawet dan lain-lain. Ada nggak sih teman-teman yang punya pengalaman, apalagi yang anaknya alergi ya makan coklat? Setelah makan coklat, kalau 1 sih masih belum, 2, 3, 4 biasanya anak-anak mulai tuh batuk, kah, kemudian daya tahan tubuhnya jadi berkurang. Nah ternyata dari sini kita sudah paham ya teman-teman ya, bahwa makanan yang gula tinggi, ada pengawetnya, itu bukan menyehatkan melainkan menurunkan daya tahan tubuh anak-anak kita dan kita sendiri maksud saya. Nah ini makanan ini bukan termasuk makanan real food, bukan termasuk makanan yang alami, melainkan makanan yang sudah ada tambahan zat kimia, tambahan pengawet dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada buah kurma. Nah siapa nih teman-teman yang suka buah kurma? Ibu tuh paling suka yang jenisnya kurma palm fruit ya, dibanding yang lain ya. Apakah itu sukari atau ajwa, Ibu kurang, karena Ibu tuh lebih suka yang teksturnya itu masih crunchy gitu, crunchy, agak kenyal gitu, dan dia segar. Kalau masih ada tangkainya itu ya terasanya segar gitu, kayak baru metik gitu. Masya Allah. Nah ini benar-benar baru golongan makanan real food, makanan yang benar-benar disinari dari matahari, tanpa gula, tanpa pengawet. Oke selanjutnya yaitu buah pisang. Nah ini makanan yang kesukaan rata-rata anak-anak suka ya, karena buahnya mudah dicerna dan ini sangat kaya akan vitamin, nutrisi yang bisa menutrisi badan kita. Ini juga termasuk golongan makanan real food karena langsung diambil dari kebun, tanpa diolah, tanpa ada campuran makanan yang lain, tanpa diawetkan.
Nah, pencinta nastar, tolong di kolom komentar ya. Katanya kalau kita makan 2 buletan nastar ini setara dengan 1 piring nasi. Bener apa bener nggak teman-teman? Ya, betul. Ini kalorinya lumayan ya. Ada tepung terigu, ada telur, ada gula, dan diolah dengan pemanasan tinggi di oven. Dibesokkan lagi makannya. Masya Allah. Tapi nggak apa-apa sih kalau dikit-dikit ya, namanya ibu-ibu pengen nyobain, boleh. Nggak sama sekali boleh. Tapi kalau udah sadar nih abis makan nastar, ya makan nasinya ya nanti lah, nunggu jeda waktunya agak jauh gitu. Seperti itu ya teman-teman ya. Aku ingin cerita sedikit nih. Aku tuh terinspirasi sama sosok Dewi Huges teman-teman. Kalian pernah nggak sih nonton videonya Dewi Huges? Masya Allah ya, aku tuh sampai tercengang. Beliau itu bisa menurunkan dari 150 kilo itu hampir menjadi 60 kilo sekarang ya. Ya dietnya sih ala-ala hipnoterapi katanya gitu. Setelah saya pahami dan saya telaah juga ya, tapi memang perjuangannya juga nggak hanya setahun 2 tahun, itu 4 tahun bisa seperti itu teman-teman. Aku tuh pernah mendengar cerita beliau ya, bahwa dulu ada cerita seorang anak masih usia kurang lebih 2 tahun ya, lagi lucu-lucunya, lagi gemes-gemesnya itu saat bertamu ke rumah beliau. Nah, dibuatkanlah oleh si beliau ini jus nangka dan kurma, dibuat jus, jadi dia seperti es krim ya, dingin-dingin gimana gitu, seger gitu. Nah, setelah diberi jus, anak ini tuh responnya itu langsung seketika itu menuang jus tersebut ke gelas yang satunya. Jadi tahulah anak umur 2 tahun tuh masih seneng main-main ya, dituang sana dituang sini, dan akhirnya jus itu diminum dengan semangat dan sampai tumpah ya. Saking semangatnya anak umur 2 tahun minum jus, gimana ya teman-teman ya, sampai terkena baju, tumpah gitu. Kemudian apa sih respon orang dewasa di sekitarnya? Kebetulan anak ini bernama Jaden, dan mereka berteriak, "Jaden, bajunya tumpah. Jaden, awas dingin, hati-hati, nanti kamu sakit." Nah, teman-teman, maaf dulu Ibun potong. Ini Ibun menghadirkan video saat Ibun masak belut ya, menggoreng belut buat si kecil. Anakku lucu sekali, katanya Ibun masak cacing besar. Aku geli sendiri di dalam hati. Anak-anak ya. Lanjut ya teman-teman cerita. Ketika jus tumpah, anak ini tidak mengeluh. Bahkan dia hanya tarik napas. Ketika tarik napas, hal ini akan mengembalikan fokusnya, karena dia akan bisa mengontrol emosinya. Ini terjadi secara natural teman-teman. Apalagi kita yang sudah dewasa, kita seharusnya lebih bisa menggunakan akal, ilmu, dan teori-teori kita untuk bisa menolong diri kita sendiri. Masa Jaden aja bisa, kita nggak bisa gitu. Jadi kalau misalnya ada yang diet atau hidup sehat kita gagal hari ini karena melakukan sesuatu yang salah, tidak benar hari ini, kita nggak usah marah-marahin diri sendiri. Santai aja, kayak Jaden, nggak usah hiraukan komentar orang-orang di sekitar. Nanti kamu begini, begitu, sakit ini, itu dia nggak peduli. Ignore aja, enjoy. Lalu sama Jaden diambil lagi gelasnya, dia minum sedikit demi sedikit, dan akhirnya dia ketemu tekniknya, minum jus yang benar dan menikmatinya meskipun bajunya basah dan belepotan ya teman-teman. Nah, ini anakku juga nih sedang belepotan nih teman-teman. Dia mau bantu nuang-nuangin silky puding, dan akhirnya itu sebenarnya setelahnya berantakan di lantai. Ya wes, tidak apa-apa. Dia belajar di situ, dia pun motorik halus dan kasarnya bermain ya. Di sini saya ingin mengajak teman-teman bahwa
ketika kita melakukan diet atau hidup sehat, jatuh bangun pastinya, banyak tarik napas, banyak tertawa seperti anak tersebut, terus banyak bersyukur, terus nah dia anak kecil aja belum bisa bilang syukur ya, jadinya nggak tahu. Kalau kita sudah dewasa, sudah bisa diberikan akal dan hati dari Allah untuk lebih banyak bersyukur, kita menjadi semakin bahagia, ya kan? Itu pasangan yang bagus, syukur dan bahagia. Kalau kita bahagia, otomatis badan sehat, hadiahnya langsing. Oh ya, hati-hati sama ketakutan teman-teman. Dia akan takut komentar orang kalau jusnya jatuh dan tumpah. Kita bisa belajar dari bayi kecil. Mereka tangguh, ikhlas, jujur, terus mereka konsisten, do it step by step. Kalau kita kan enggak, hari ini diet mau langsung sukses. Intinya setiap orang punya strategi sendiri-sendiri buat badannya ya. Talk your body, pelajari tubuh kita sendiri, kebutuhannya seperti apa, dan ingat, kita tidak bisa mengerjakan ini sendiri, melainkan perlindungan dan campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita terkadang suka sok tahu, kita suka lupa mau diet tapi tidak minta di awal, ya Allah saya minta hidup saya lebih baik, pola pikir saya lebih baik, niat yang kuat, hidup sehat untuk bisa beribadah lancar. Wah, Ibu udah cuap-cuap terus nih, mau sapa teman-teman dulu deh. Sampai detik ini siapa ya yang masih setia mendengarkan Ibu cuap-cuap? Teman-temanku, terima kasih banyak ya kalian sudah mendukung channel Ibu sehingga sampai sekarang Ibu masih bisa memberikan hal-hal positif, bisa berbagi ilmu tentang kesehatan ini. Selanjutnya, apa sih tipsnya supaya bisa konsisten, Bun? Ibu mau berbagi pengalaman. Selama ini kan selalu gagal juga ya. Ibu pernah mengalami yang namanya minum pil herbal tapi Ibu gemetaran, kemudian mengalami minum jamu tapi naik lagi, minuman susu tapi naik lagi gitu, tidak konsisten. Pertama, talk to your body. Saat ada rasa lapar atau haus, terkadang pikiran kita termanipulasi. Kayaknya ini lapar gitu. Sebenarnya dengan kita minum air putih aja lah, rasa lapar itu sudah hilang. Padahal kita barusan makan gitu, apa cemilan dan lain-lain. Nah, terlebih jam-jam sebelum kita makan itu yang kita rasakan. Nah, itu pahami dulu, ketika kita minum air putih rasa lapar itu hilang, ternyata kita hanya haus. Kemudian yang kedua tipsnya yaitu kita harus biasakan ngobrol sama makanan, teman-teman. Ini efektif loh, benar. Ibu udah mencoba, tapi kita nggak tahu ya, beda-beda tiap orang ya. Kita ngobrol sama makanan, apa sih Bun ngobrolnya? Gini, apakah kamu ini makanan yang natural, alami ya, atau real food gitu. Kita lihat, kamu kok nggak ada di kebun ya, yang saya makan ini kamu nggak ada di kebun, berarti dia bukan natural. Natural itu yang alami, yang benar-benar mendapat pencahayaan dari matahari, yang kita ambil langsung dari kebun, yang kita olah, misalnya kita kukus atau rebus, itu yang termasuk real food. Bukan yang diolah menjadi tepung dulu, atau kita campur lagi dengan apel, kita goreng lah, terus kita masak lah sampai berkali-kali, kita masukin kulkas lagi, kita makan lagi. Nah itu. Nah kemudian selanjutnya, terus kita bicara lagi ketika kita menghadapi makanan gini, apakah ada manfaatnya sih makanan ini buat badan saya? Nah ini kadang saya butuh umur 70 tahunan lah insya Allah, kalau Allah kasih umur panjang gitu, saya sehat,
saya tidak merepotkan orang lain, saya tetap produktif. Kan maunya begitu ya teman-teman ya. Kalau 70 tahun tua, kita bungkuk, kita pikun, ke kamar mandi susah, harus digotong-gotong. Jadi kan merepotkan orang lain kan ya. Kita nggak mau kan, maunya ya kan sehat. Jadi ada nggak sih manfaatnya itu untuk saya nanti gitu, teman-teman. Kita pikir seperti itu, alam bawah sadar kita. Kalau misalnya saya paksakan ya makan nih, makanan yang di depan saya ini, apa sih akibatnya gitu pada tubuh saya, misalnya apa reaksinya gitu. Misal kalau badannya nggak apa-apa ya makan aja, makan. Dan jika bereaksi gitu, enak misalnya, aduh mules, aduh pusing setelah makan ini, aduh gemeteran gitu misalnya. Dan itu sensasi-sensasi yang kita rasakan setelah makan itu kita simpan di alam bawah sadar kita. Misal kita ulang lagi, kita lakukan hal-hal yang sama, terjadi respon yang sama gitu kan. Kalau kita penasaran, kita makan, dan lama-lama itu menyimpan memori gitu, tersimpan di alam bawah sadar, dan alam bawah itu menyimpan mana yang real food dan mana yang dibutuhkan tubuh atau tidak gitu. Jadinya ketika ada yang kalau saya ya, riwayat saya dulu kan memang paru-paru saya lemah gitu, jadi kebiasaan ibu makan gorengan tiap pagi, makan nasi uduk yang santan itu menyebabkan batuk itu nggak pernah berhenti loh teman-teman. Saya sudah minum obat ini itu kok masih aja batuk gitu, batuk terus gitu. Ternyata hanya pantangan yang saya harus hindari, dan alhamdulillahnya jadi jarang sakit gitu setelah menghindari hal-hal itu gitu. Lagi jangan lupa keseimbangan antara diam dan gerak, itu sangat penting. Oke teman-teman, sudah di ujung video saja teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat buat ibu-ibu di pelosok sana yang hanya bisa uang buat makan, untuk berobat tidak ada, tidak punya asuransi, jauh dari paskes. Mudah-mudahan tips ini bisa bermanfaat ya teman-teman. Kesembuhan itu, walaupun kita sakit, kesembuhan biiznillah atas izin Allah gitu. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Saya di sini bukan bermaksud menggurui atau sok pintar banget teman-teman, melainkan saya ingin berbagi pengalaman setelah mempelajari ilmu klasik Indonesia Medicine. Pastinya ada beberapa teman yang menyimak video di channel saya dari orang-orang yang lebih paham ilmu kesehatan dan herbal. Kiranya info-info dari saya semoga bisa menambah dan melengkapinya. Sekian dulu ya teman-teman. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Di share di komunitasnya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next video jangan lupa, insya Allah.